Tema kita hari ini rencana tindak lanjut penerapan skop edukasi model SEM. Jadi pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah sekalian membuka acara kita pada siang hari ini. Para bapak kepala sekolah, waktu saya berikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan komunitas belajar di sekolah kita ini dengan tema ada model pembelajaran SEM yang akan dipandu oleh Pak Fen sebagai guru penjas. Untuk itu saya mengharapkan kepada teman-teman semua dan komen ini kita bantu bersama sehingga apa yang kita dapat hari ini secara khusus Pak Firi yang di bidang olahraga, materi ini bisa bermanfaat bagi siswa. Harapan saya pada teman-teman semua kita ada semangat untuk bersama dalam komen ini, bukan cuma pada bidang olahraga, ke depan nanti ada materi-materi dari teman-teman guru. Untuk itu kegiatan hari ini saya nyatakan dibuka dalam resmi. Baik, terima kasih. Sapaan kepala sekolah. Selanjutnya waktu yang seluas-luasnya saya berikan kepada pemateri, kepada guru PJK, kepada Pak Eri, silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon izin saya pakai berdiri Bapak Kepala Sekolah. Jadi tujuan pelaksanaan kegiatan hari ini adalah penerapan model SEM, di mana sebenarnya dalam kegiatan yang dilakukan selama ini sudah pernah terjadi. Jadi jujur memang pada saat pelaksanaan kegiatan PKG ini saya baru tahu bahwa kegiatan-kegiatan itu adalah yang berkaitan dengan sport education model atau SEM. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru yang sudah mendukung saya dalam pelaksanaan kegiatan PKG ini. Jadi kegiatan kami berjalan dari bulan Agustus. Sekarang tinggal hitung hari lagi kegiatan mau berakhir. Dari di tanggal 30 itu kegiatan akan selesai, dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru, hasilnya di tanggal 30 itu saya bisa dinyatakan lulus dan bisa menerima sertifikat. Yang kedua, saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin dalam pelaksanaan kegiatan PKG selama ini saya banyak meninggalkan kelas karena memang kami di kalender itu ada jadwalnya 18 tatap muka, zoomnya 18. Itu kegiatan ada yang dilakukan pagi hari, siang hari, bahkan di malam hari. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa kegiatan malam hari itu kadang kami kegiatan mulai kalau jam 8 berakhir bisa sampai jam 11 atau setengah 12. Itu kegiatan yang kami jalankan selama kurang lebih 3 bulan ini. Jadi rencana tindak lanjut saya buat ini itu setelah kami belajar tentang modul, saya sendiri belajar tentang modul dan melakukan kegiatan tatap muka yang dilaksanakan selama 1 minggu itu di SMP 1 Bejawa. Mungkin itu penyampaian awal saya langsung saja dengan rencana tindak lanjut penerapan SEM. Jadi SEM ini teman-teman semua, Bapak Sekolah dan teman-teman, SEM ini adalah bagaimana kita melatih peserta didik itu untuk bekerja sama dan bertanggung jawab. Di sini yang saya ambil adalah turnamen volley mini cup, itu antar kelompok dengan situasi dengan kondisi sekolah kita di sini. Jumlah peserta didiknya sedikit, jadi yang saya ambil itu adalah pertandingan antar kelompok. Jadi nanti yang kelas 1 dia bergabung di kelas 3, kelas 6 dibagi dalam beberapa kelompok. Dan tujuan saya lakukan ini juga sebagai persiapan untuk kegiatan Kamtibnas di tahun 2025.
SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi siswa itu juga terlibat langsung. Nanti ada yang sebagai panitia, sebagai wasit, sebagai pencatat skor, itu semua siswa yang bekerja. Jadi saya sebagai guru olahraga hanya mendampingi mereka. Ini selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitas seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, bahkan lebih luas tergantung dari pembagian yang disepakati dalam panitia. Bahkan rapat pembentukan panitia itu dilakukan oleh peserta didik. Lanjut, ini ada tujuannya. Yang pertama itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, beriman, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Ini setelah melakukan kegiatan ini ada capaian yang diharapkan. Yang pertama itu pemahaman tentang aturan permainan bola voli mini. Langkah yang pertama pembahasan dalam technical meeting. Kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan bola voli mini dalam turnamen antar kelompok. Itu ada capaian. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik sepak bola voli mini, sportivitas dan kerjasama. Terus yang terakhir itu kepemimpinan dan tanggung jawab. Berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu di kurikuler. Yang kedua, peserta didik yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi penerapan saya ini saya tidak melakukan pembagian pertandingan antar jenis kelamin peserta didik, tapi digabung saja karena situasi peserta didik di sekolah kita ini sangat kurang. Ini ada penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. Terus komunitas belajar yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang terdiri dari guru MAPE PJOK, yaitu saya sendiri. Ini adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ini teman-teman bisa baca di slide. Ini adalah rencana evaluasi. Itu tahapan implementasi saya dalam pemerataan masing-masing tahap harus dievaluasi. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan ini nanti ada tahap evaluasinya. Tujuan pembelajaran itu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam penerapan SEM. Umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Itu mengumpulkan pendapat melalui refleksi dari masing-masing peserta didik. Terus refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan
implementasi dan kinerja tim dalam penerapan SEM. Ada evaluasi penerapan konsep fair play itu setelah kegiatannya berlangsung. Jadi jadwal kegiatan saya menyesuaikan dengan situasi di sekolah kita. Jadi setelah ujian semester 1, mungkin sebelum pembagian rapor itu saya menjalankan kegiatan ini. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Yang berikut saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ferry yang telah memaparkan materi. Dan tentu saja materi kita siang ini sangat penting. Ini untuk melatih anak kerjasama, tentu saja belajar tentang tanggung jawab. Oke. Yang berikut kita masuk di sesi diskusi. Nanti di sesi diskusi ini dipandu oleh guru video KCD. Kepada Pak Ferry. Baik, terima kasih. Setelah saya melakukan presentasi tadi, mungkin ada masukan, pertanyaan dari rekan-rekan guru dan Pak Kepala Sekolah waktu dan kesempatan saya berikan. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya kepada pemateri. Jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, minta masukan dari Pak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah memahami secara dalam tentang SEM ini sendiri. Harapan saya teman-teman, ini adalah hal baru yang kita lakukan hari ini. Kiranya pembelajaran ini yang baru tapi berguna sekali buat kita. Jadi saya menyimak dari penjelasan tadi, ternyata bahwa ada bukan cuma ilmu olahraga yang mau ditanamkan, ternyata ada karakter yang perlu dikembangkan dalam setiap kegiatan. Seperti tadi tentang bekerja sama, berlatih siswa untuk bekerja sama, dan juga untuk bertanggung jawab. Ini merupakan hal penting menjadi fokus dalam pembelajaran, bukan cuma dalam materi pembelajaran lain, termasuk di olahraga. Ini hal penting yang perlu dikembangkan dan dipertahankan juga di mata pelajaran lain. Mungkin waktunya saya kembalikan kepada teman-teman. Mungkin ada hal yang perlu diskusi, saya persilakan.